حي على الفلاح. Minta ilmunya, mengapa begitu berani, begitu mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Jadi aku ingin juga dapat ilmunya sedikit. Dan ikhwan, setiap orang itu di antum yang hadir di sini semua, termasuk anak tanpa terkecuali, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah ada sifat takut, ada sifat berani. Setiap manusia punya, nggak ada manusia yang nggak punya. Setiap manusia punya rasa takut, punya rasa berani. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW ada rasa takut, ada rasa berani, ada sifat takut, ada sifat berani. Nah, yang namanya sifat dalam diri kita itu bisa diolah, bisa diurus, bisa dikembangkan, bisa dimanage. Nah, jadi bisa dimanage. Kalau kita pandai memanagenya, maka sifat berani itu akan muncul dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak manage dengan baik, kita nggak pelihara, kita nggak kembangkan, nanti yang muncul adalah sifat takut. Itu namanya manajemen. Jadi sifat-sifat itu mesti kita jaga, kita kembangkan, kita didik. Contoh, kita buktikan secara ilmiah aja, kita buktikan. Orang kalau sendirian takut. Kalau lagi mau ribut deh, sendiri dia takut. Biasanya kalau rame-rame takut, berani. Kok bisa muncul sih sifat berani? Padahal kalau sendiri dia takut. Kalau sendiri nih dia takut, nggak berani dia macam-macam. Tapi kalau lagi rame-rame, wah, paling depan kayak paling jagoan. Manusia begitu kan? Nah, artinya apa? Kebersamaan itu bisa menaikkan sifat berani. Kebersamaan bisa menaikkan sifat berani. Kesendirian itu bisa menaikkan sifat takut. Makanya Allah suruh kita berjuang sama. Nah, jadi bisa di-manage. Nah, Anda kasih contoh yang lain lagi. Ada orang gak pernah dipanggil polisi. Sekali waktu dipanggil polisi, bisa tidur nggak? Oh, nggak bisa tidur. Wah, 3 hari 3 malam. Kemudian air ini, wah nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Pertama kali dipanggil. Tapi setelah dia dipanggil, dia ditanya, dia tahu. Nanti sekali waktu dia dipanggil lagi, rasa takutnya berkurang. Apalagi dipanggil yang ketiga kali, rasa takutnya mulai hilang. Sering dipanggil, hilang rasa takutnya. Artinya apa? Biasa manusia itu rasa takutnya akan meningkat manakala dia belum berpengalaman. Nah, tapi kalau dia udah berpengalaman, lama-lama rasa takutnya hilang. Yang naik adalah sifat berani. Berarti apa? Kalau kita mau berani, cari pengalaman. Mau berani di penjara, cari pengalaman di penjara. Nah, kalau nggak pengalaman ya nggak berani-berani. Begitu. Nah, ini kan mau tahu bagaimana cara memanage rasa berani. Berjuang, ada kebersamaan, ada pengalaman. Jadi rasa takut akan menurun, sifat berani akan naik. Nah, boleh, baik. Berikutnya lagi. Ada kasih bukti, kasih contoh. Orang takut. Tapi kalau dia terus tertekan, itu bisa meledak jadi berani. Jangan lupa, banyak sekali kejadian orang takut. Tapi kalau dia dalam tekanan yang amat, itu bisa berubah berbalik jadi berani. Artinya apa? Kita mesti melatih diri menghadapi tekanan. Ya kita nomor 212 kan ditekan. Tekan kanan, tekan kiri, tekan. Hadapi itu tekanan. Lama-lama dari rasa takut yang tadinya kita takut, lama-lama kita jadi berani. Nah, jadi sekali lagi ya kawan, itu trik-trik bagaimana kita manage hati kita supaya rasa berani naik, rasa takut menurun. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Yang lebih penting dari itu semua adalah sebagaimana amanat Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi Allah udah kasih tahu tuh, ingat dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Hati yang tenang itulah hati yang berani. Hati yang tenang dia nggak bakal takut. Hati yang tenang dia akan siap menghadapi segala resiko. Jadi menenangkan hati itu penting. Bagaimana cara menenangkan hati? Dengan zikir, perbanyak zikir. Nah, yang kedua, Nabi ngajarin setiap habis sholat apa di antara doa beliau? Allahumma inni a'udzubika minal jubni.
Apa tuh artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat penakut, sifat pengecut. Sampai Nabi berlindung. Nah, jadi kita perlu banyak zikir, kita perlu banyak doa yang diajarin sama Nabi tadi, berlindung dari sifat takut. Nah, kemudian itu tadi kita berjuang ada kebersamaan. Nah, kemudian perlu cari pengalaman. Cari pengalaman senyum aja sih. Cari pengalaman penting. Kan Anda ngalamin dulu. Pertama kali Anda masuk penjara, ya memang ada rasa takut. Tapi begitu yang kedua, udah separuh rasa takut. Begitu yang ketiga, udah nggak ada rasa takut lagi. Kenapa? Karena kita tahu apa yang ada di dalam. Di dalam ntar juga kita bisa bawa ini, bisa itu. Di dalam kita bisa makan enak. Di dalam kita bisa istirahat enak. Di dalam kita bisa ibadah enak. Sebelum kita masuk, kita banyak berpikiran apa nih nanti, apa, kenapa, bagaimana. Itu yang membuat rasa takut. Tapi begitu kita pengalaman, rasa takut akan hilang. Nah, begitu juga kita harus melatih diri hidup dalam tekanan. Kalau kita terlatih dalam tekanan, insya Allah rasa takut akan hilang. Tapi yang paling penting dari semua itu nomor 1 dan 2, zikir, mohon kepada Allah berlindung daripada sifat penakut. Baik ya ikhwan. Ada lagi, jadi nggak usah khawatir. Antum ini semua punya sifat berani. Siapa bilang nggak berani? Punya antum sifat berani. Nah, baik. Ya. Nambahin sedikit. Itu tadi keterangan yang Habib sampaikan itu semuanya sangat benar. Tapi di situ ada ketawaduan yang tersembunyi. Ada ketawaduan beliau yang tersembunyi. Yang jelas dari semua itu tadi dikemas jadi satu tali pengikatnya adalah beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat beliau menjadi seperti itu. Jadi jangan berharap bisa mendapatkan ilmu seperti itu bagaimana sebelum mempelajari tentang keyakinan bagaimana beliau yakin kepada Allah gitu. Insyaallah. Jadi apa yang disampaikan Habib Ahmad ini sebetulnya ada pendidikan dalam sholat kita. Kita begitu sholat, kita mulai dengan apa? Takbir. Allahu Akbar. Begitu ruku pakai apa? Allahu Akbar. Begitu sujud pakai apa? Allahu Akbar. Bangun dari sujud pakai apa? Allahu Akbar. Jadi dari intikal kita dari satu rukun ke rukun lain, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir. Nah, sekarang mari kita lihat takbir. Apa makna takbir? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya ikhwan, ini kata Allahu Akbar kalau kita ucapkan dan kita yakini, itu termasuk salah satu obat mujarab untuk menumbuhkan rasa berani kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita udah mengatakan Allahu Akbar, berarti Allah yang besar, Allah yang Maha Besar. Selain Allah kecil. Kalau sudah kita tancapkan dalam diri kita bahwa yang Maha Besar itu Allah, yang Maha Kuasa itu Allah, yang paling besar itu Allah, berarti selain Allah kecil. Kalau kita udah pandang selain Allah kecil, maka nggak bakal pernah kita takut menghadapi mereka semua. Jadi tanamkan, jadi jangan hanya sekedar diucapkan Allahu Akbar, itu kan ucapan. Tapi perlu ditanamkan dalam jiwa kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Tanpa izin Allah gak bakal ada orang siapapun bisa mencelakakan kita. Dan tanpa izin Allah tidak ada siapapun bisa membantu kita. Gak ada. Semua bergantungnya kepada siapa? Allah. Allah udah ada di hati kita, Allah lindungi kita, maka tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada kita, sebagaimana juga tidak akan ada bisa orang yang memberikan madarat kepada kita tanpa izin Allah. Itu obat mujarab. Jadi kalau setiap hari kita diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, emang untuk apa? Bukan sekedar mengucapin Allahu Akbar. Tatkala kita ucapkan Allahu Akbar, tanamkan dalam jiwa kita, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Agung. Nggak ada siapapun bisa menyentuh kita tanpa izin Allah yang Maha Besar. Nah, kita bisa lihat Nabi alaihissalam ketika sedang beristirahat dalam satu perjalanan, nah, kemudian beliau gantungkan, beliau punya pedang di pohon yang ada di sampingnya. Beliau lelah, capek, tidur. Nah, nggak lama kemudian ada orang datang, musuh Islam yang datang, ngambil itu pedang. Kemudian dia lepas dari sarungnya, dia bangunkan Nabi dengan pedang. Gom ya Muhammad, ayo bangun ya Muhammad. Begitu Nabi bangun, pedangnya udah ada di tangan musuh.
Apa dikatakannya Muhammad? Siapa yang bisa selamatkan engkau dari aku saat ini? Sahabat nggak ada di situ. Siapa yang bisa selamatkan engkau saat ini dari pedang ini? Luar biasa. Ini musuh di depan megang pedang, itu pedang ditaruh di leher Nabi, sambil nanya, yang bisa nyelamatin ente siapa sekarang? Nabi cuma menjawab satu kata, Allah. Begitu kata-kata Allah keluar dari mulut Nabi, itu orang gemeter. Dia gemeter badannya, ini pedang dia nggak bisa pegang, terlepas. Dengkulnya lemes, dia jatuh. Nabi gantian ambil itu pedang, Nabi taruh di lehernya. Sekarang siapa yang bisa selamatkan engkau dari pedang ini? Subhanallah. Jadi mengucapkan kata Allah, baru Allah saja, kalau diucapkannya dengan yakin, dengan iman, dengan takwa, itu bisa menggentarkan musuh ya Pak. Itu pelajaran dari Nabi. Jangan nanti ada yang bilang, Habib itu kan Nabi. Kalau kita kan nggak begitu. Justru Nabi sebagai uswah buat kita. Nabi sebagai contoh, bagaimana kalimat Allah bisa menggetarkan musuh. Nah, jadi kalau orang-orang kalau lagi perang tersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebut dengan keyakinan, bukan dengan emosi, bukan. Beda, orang kalau takbirnya dengan emosi gak enak didengar. Gak enak didengar. Boleh cuma kenceng apa gak enak didengar. Tapi kalau takbirnya dengan hati, mau dia pelan, mau dia sedang, mau dia kenceng, tapi dengan hati Allahu Akbar. Oh enggak main-main, itu bisa menggentarkan musuh. Musuh bisa lari tunggang langgang cuma dengar takbir kita ya ikhwan. Nah, jadi itulah sebabnya kita sholat banyak takbir, bukan sekedar diucap, tancepin di jiwa kita agar Allah itu takbir, kalimat Allah itu, kekuasaan Allah itu ada bersemayam di dalam hati kita. Itu obat mujarab untuk menghapuskan rasa takut. Khair insyaallah. Terima kasih atas datangan antum semua. Mudah-mudahan antum semua dapat umrah yang makbulah. Jazakumullahu khairan jazaa. Mohon maaf dalam penerimaan, dalam pelayanan yang tidak maksimal. Mudah-mudahan antum pulang selamat. Setelah ini kita sholat asar. Antum habis ini boleh ambil handphonenya, tapi tolong ambilnya yang jelek, jangan diganti sama yang bagus ya. Jangan ketuker maksudnya. Ya, ambil masing-masing handphonenya. Yang belum punya wudhu, ambil wudhu. Sebelah luar nih di balik tembok ada tempat wudhu, silakan.